ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi kitabihil karim, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام وأصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini di hari yang mulia ini, hari Jumat di penghujung bulan yang mana kita akan mendatangi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada, merupakan kenikmatan luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, masih memberikan Islam, iman di dalam hati kita semua, sehingga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk berkumpul di salah satu masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban di antara kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau lah kita bisa ada di sini. Pengorbanan yang beliau lakukan menyebarkan dakwah ini, agama Islam, ke seluruh penjuru dunia hingga sampai kepada kita hari ini, dan itu yang harus kita balas kepada beliau adalah bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan solawat yang sering kita panjatkan, terutama di hari Jumat ini, di hari yang penuh berkah ini, kita layak, kita pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa baru kemarin kita menyantap hidangan sahur bersama keluarga, menyantap hidangan sahur yang dimasakkan oleh keluarga kita, istri kita. Tak terasa baru kemarin rasanya kita berbuka bersama dengan teman, dengan saudara dan kerabat. Tak terasa baru kemarin rasanya kita duduk bersama untuk menunggu datangnya adzan waktu berbuka. Tak terasa baru kemarin kita bersusah payah menahan letihnya lapar dan dahaga. Namun waktu terasa berjalan begitu cepat, dan kini kita akan kembali ke aktivitas tersebut lagi. Kita akan mendatangi bulan itu, akan mendatangi kita, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Kita akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang bahkan dinantikan seluruh umat di dunia ini, umat Islam di dunia ini, baik laki-laki ataupun perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, orang tua, orang kecil, semuanya menantikan bulan ini. Selama di hatinya masih ada keimanan, selama di hatinya ada keislaman, maka pasti orang itu merindukan bulan yang satu ini, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak merindukannya sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Allah katakan hudan linnas. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang muslim, bukan hanya untuk orang mukmin. Bahkan Al-Quran datang di dunia ini untuk petunjuk bagi umat seluruh dunia.
baik itu Muslim, Yahudi, Nasrani. Al-Quran datang untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Islam saja. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwa dipilihnya bulan Ramadan menjadi bulan Al-Quran dikarenakan di dalamnya terdapat Al-Quran yang diturunkan di bulan tersebut. Subscribe to my channel. And Bukan also karena press this Ramadannya bell saja. icon. Dikarenakan Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut, maka semua di dunia ini yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah, maka jadilah kota tersebut kota paling mulia di dunia. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka jadilah Nabi Muhammad Nabi paling mulia, Nabi terbaik di antara para Nabi dan Rasul. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran diantarkan oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat-malaikat. Demikian juga Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan tersebut bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan, dikarenakan di dalamnya diturunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat bagi seluruh dunia, bagi seluruh alam semesta, yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering kita mendengarkan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah tentang keutamaan, fadilah, dan apa saja keistimewaan bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bekal yang harus kita persiapkan sebelum memasuki bulan yang satu ini, bulan yang sangat-sangat kita rindukan bersama. Setidaknya ada 3 bekal yang harus kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan ini, agar supaya kualitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, semakin bagus dari tahun ke tahun. Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menuntut kepada kita kuantitas saja, akan tetapi Allah menuntut kepada kita kualitas dari amal perbuatan kita. Allah ingin melihat sebagai mana besarnya kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari banyaknya kita berzikir, sholat dan lain sebagainya, akan tetapi kualitas ibadah kita kepada Allah lah ini yang harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bekal pertama yang harus kita siapkan adalah yang pertama, yaitu ilmu. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat masyhur, berkata, "Man 'abadallah, barang siapa beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsidu, maka apa yang ia rusak aktsara mimma yuslihu, maka apa yang dia rusak akan lebih banyak daripada apa yang ia perbaiki, apa yang ia perbuat kebaikan tersebut." Dan benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, banyak orang-orang yang mereka beramal tanpa ilmu, tak tahu hukum-hukum tentang puasa, tak paham hukum-hukum seputar berpuasa, apa saja rukunnya, apa saja syaratnya, apa saja sunnah-sunnahnya, apa saja yang diharamkan. Maka wajib bagi kita semua kaum muslimin mempelajari hal-hal tersebut. Syarat apa saja agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rukun apa saja yang harus kita penuhi untuk memenuhi puasa kita? Sunnah-sunnah apa saja yang harus kita lakukan supaya ibadah kita bertambah kualitasnya? Hal-hal makruh apa yang harus kita tinggalkan supaya ibadah kita semakin Allah perhatikan? Hal-hal keharaman apa saja yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan? Maka inilah yang menjadi perhatian kita kaum muslimin sekalian. Tingkatkan ilmu kita sebelum bulan Ramadan ini. Banyak ulama-ulama di sekitar kita yang bisa kita jadikan acuan, bisa kita tanyai tentang hal-hal tersebut. Dan wajib hukumnya seorang muslim belajar hukum tersebut fardhu ain, karena tidaklah kita tahu ilmunya, maka kita harus mengamalkan
puasa tersebut. Karena puasa hukumnya fardhu ain, maka hukum mempelajari ilmu seputar tersebut maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Ingat, syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan mutaba'ah, dan tidaklah kita bisa mutaba'ah mengikuti Rasulullah melainkan kita belajar, melainkan kita bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian bekal kedua yang bisa kita siapkan untuk menyambut datangnya Ramadan yaitu adalah perbanyak bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum, semoga Allah mengampuni dosa kalian, menerima ibadah kalian. Maka dengan bertobat ini Imam Ibnu Katsir memberikan patokan di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud taubat adalah menghindari dosa saat ini, kemudian menyesali yang telah lalu dan berjanji tak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Adapun yang jika berkaitan dengan manusia, maka kita selesaikan tersebut dengannya. Jika kita berhutang hak pada orang tersebut, maka kita selesaikan hak-haknya. Kita lunasi hak-haknya. Kita minta maaf jika kita melakukan kezaliman. Kita minta maaf jika kita mengambil haknya, kembalikan haknya. Itulah yang harus kita lakukan sebelum kita mendatangi bulan Ramadan, supaya kita datang pada bulan Ramadan dengan sebaik-baik keadaan, baik fisik, rohani, ataupun amal perbuatan kita. Dan harapannya ketika diri kita telah bersih, berusaha menjadi bersih ketika masuk di Ramadan nanti, kita bisa beribadah dengan lebih tenang, nyaman, dan tentram. Kemudian bekal ketiga yang bisa kita siapkan ketika masuk Ramadan nanti, yaitu memohon kemudahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang bisa kita amalkan. Salah satunya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, aku meminta kepadamu kemudahan ya Allah, tidaklah Engkau menjadikan kemudahan melainkan itu datangnya dari Engkau. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Dan Engkau dapat menjadikan kesedihan, menjadikan gundah gulana menjadi mudah, hanyalah dari Engkau ya Allah. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah supaya diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarakal munkarat, dan meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka doa inilah yang Rasulullah sering ajarkan kepada kita, karena kita tidak mungkin dapat melakukan amal ibadah dengan mudah melainkan itu datangnya dari Allah. We are nothing, Allah is everything. Kita bukan siapa-siapa, Allah lah yang luar biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari tiga bekal tadi, ilmu, perbanyak taubat, kemudian memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya dengan tiga bekal tadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan, kekhusyuan, ketumainahan dalam beribadah kepada Allah, lebih tenang dalam beramal maupun beribadah, sehingga presentasi diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar ketimbang kita tidak menyiapkan apapun untuk Ramadan kelak.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahmi hauzatal islam wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi kulli makan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.